Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian semua baik ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ASEAN. Yuk, ikutin terus videonya. Nah, ini adalah logo dari negara ASEAN. ASEAN sendiri merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation, atau dalam bahasa Indonesianya disebut Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Luas daratannya meliputi 4.812.000 km persegi, luas lautnya meliputi 5.060.100 km persegi. Semboyan ASEAN yaitu satu visi, satu identitas, dan satu komunitas. Kapan dan di mana ASEAN dibentuk? ASEAN dibentuk di Bangkok, yang merupakan ibu kota dari Thailand, pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara mana saja yang menjadi pendiri ASEAN? Negara pendiri ASEAN ada 5, yaitu Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Bapak Tun Abdul Rojak, Filipina diwakili oleh Bapak Narcisco Ramos, Singapura diwakili oleh Bapak S. Rajaratman, dan terakhir dari Thailand diwakili oleh Bapak Dahanat Koman. Secara astronomis, ASEAN terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak astronomis ini nanti akan mempengaruhi pada kondisi iklim negara-negara yang berada di ASEAN. Secara geografis, ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia yang berada di atas dan di bawahnya ada benua Australia. Di sebelah utara ada Samudra Pasifik dan di sebelah selatan ada Samudra Hindia. Jadi, negara-negara ASEAN ini diapit oleh dua benua dan dua samudra. Batas wilayah negara-negara ASEAN atau batas wilayah ASEAN adalah bagian utara, seperti yang dapat kita lihat di maps, itu ada Tiongkok atau Cina. Di bagian selatan ada Timur Leste dan Australia. Di bagian bawah ya, negara-negara ASEAN berbatasan dengan Timur Leste dan Australia. Di bagian barat, ASEAN berbatasan dengan India. Dan di bagian timur, ASEAN berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, ini letak ASEAN jika dilihat dari peta benua Asia. Jadi, ASEAN atau negara-negara Asia Tenggara memang berada di benua Asia tapi di bagian paling tenggara. Bentang alam negara-negara ASEAN seperti yang kita lihat di maps ini. Wilayah ASEAN dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, wilayah dataran utama atau benua Asia. Nah, negaranya kalau kita lihat pada peta seperti ada Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Artinya, negara-negara ini masih menjadi satu dengan benua besarnya yaitu benua Asia. Yang kedua adalah wilayah kepulauan atau wilayah perairan. Contohnya ada negara kita tercinta yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Filipina, yaitu negara-negara ini merupakan negara kepulauan. Bentang alam yang umumnya tampak di kawasan Asia Tenggara adalah pegunungan. Jadi, kebanyakan wilayah Asia Tenggara terdapat pegunungan, perbukitan dataran tinggi, dan dataran rendah. Sedangkan, gunung api muncul di wilayah Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku, serta wilayah Filipina. Di bagian barat terdapat barisan pegunungan dan dataran rendah. Di timurnya terdapat dataran rendah yang dilalui oleh sungai Irrawaddy, Sitang, dan Sulwen. Nah,
ASEAN memiliki iklim tropis dan terdapat dua jenis iklim tropis. Seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa iklim ASEAN dipengaruhi oleh letak astronomis ASEAN. Yang pertama, iklim khatulistiwa atau ekuator. Yang kedua adalah iklim muson tropis. Ciri-ciri dari iklim muson tropis sebagai berikut. Terjadi musim lembab Mei sampai dengan September dan musim kering November sampai dengan Maret. Suhu udara tinggi 29 derajat Celcius sampai sepanjang tahun. Perbedaan suhu udara tahunan cukup besar 3-11 derajat Celcius. Curah hujan tahunan 1000 sampai 2000 mm. Ciri-ciri iklim khatulistiwa yaitu udara panas dan lembab sepanjang tahun, suhu udara tinggi dan relatif sama panjang setiap tahun, perbedaan suhu udara tahunan kecil, hujan sepanjang tahun dan jumlahnya lebih dari 2000 mm per tahun. Kenapa ASEAN masuk ke dalam iklim khatulistiwa atau ekuator? Karena negara-negara ASEAN berada di sekitaran garis ekuator. Bahkan, salah satu negara anggota ASEAN ada yang dilalui garis ekuator itu sendiri, yaitu Pontianak di Indonesia. Nah, ini adalah gambar contoh dari angin muson. Gambar pertama adalah angin muson barat, yaitu angin yang berhembus dari arah barat. Dan yang kedua adalah angin muson timur, yaitu angin yang berhembus dari arah timur. Angin muson disebut juga sebagai angin musiman per 6 bulan sekali. Latar belakang terbentuknya negara ASEAN yang pertama adalah persamaan geografis. Karena negara-negara ASEAN ini terletak pada wilayah yang sama, yaitu di antara dua benua dan dua samudera. Persamaan budaya. Sebagian besar wilayah di negara-negara ASEAN memiliki kebudayaan yang sama, seperti halnya Indonesia dengan negara tetangganya yaitu Malaysia. Mereka sama-sama memiliki kebudayaan Melayu. Yang kedua adalah persamaan nasib. 9 dari 10 negara ASEAN pernah dijajah oleh bangsa asing. Hanya satu negara yang belum pernah dijajah, yaitu Thailand. Sehingga Thailand diberikan julukan dengan sebutan Gajah Putih. Yang kedua adalah persamaan kepentingan di berbagai bidang. Dari tadi kan kita sudah melihat tuh simbol-simbol, ada sebuah simbol negara ASEAN. Sekarang kita cari tahu yuk, apa sih arti dari warna dan gambarnya? Pertama, kita akan bahas dari warna dulu. Warna biru adalah keamanan dan kestabilan. Jadi, negara-negara ASEAN berharap bahwa wilayahnya akan selalu aman dan tetap stabil. Warna merah pada lingkaran besar adalah semangat dan dinamisme. Warna kuning yaitu kemakmuran. Negara ASEAN berharap bahwa semua anggotanya menjadi negara yang makmur. Dan yang warna putih adalah ketulenan. Sedangkan arti simbol dari 10 tangkai padi, yaitu gambar yang ada di tengah-tengah lingkaran, merupakan cita-cita pelopor pembentukan ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Sedangkan arti lingkaran atau bulatan yaitu kesatuan negara-negara di ASEAN. Tujuan berdirinya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memilih perdamaian dan keseimbangan dengan mentaati hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan pelatihan di bidang pendidikan, kejujuran, kejuaraan, teknik, dan administrasi. Sedangkan yang terakhir, meningkatkan penelitian dan studi tentang masalah-masalah yang ada di Asia Tenggara. Oke, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah
ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau disebut juga Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara. Berdiri di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Luas daratannya adalah 4.812.000 km persegi dan luas lautannya adalah 5.060.100 km persegi. Satu visi, satu identitas, dan satu komunitas. 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Letak astronomisnya 8 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 93 bujur timur sampai 141 bujur timur, dan letak geografisnya berada di antara benua Asia dan Australia dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tujuan ASEAN berdiri mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, memelihara perdamaian dan keseimbangan dengan mentaati hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Terima kasih.